Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Sebelum mulai ibadah, kita perhatikan hal-hal berikut ini ya. Panduan untuk ibadah online gereja anak Blessed Kids. Pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton tetapi beribadah di rumah masing-masing. 2. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ketiga, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Keempat, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Jangan lupa ya, didampingi dan dipimpin oleh mama dan papa. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Walaupun di rumah, adik-adik harus tetap bersemangat ya. Nah, kakak mau tes dulu nih semangatnya adik-adik. Masih inget gak ya yel-yel Blessed Kids? Kita coba ya adik-adik ya. Blessed Kids family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, Blessed Kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Jadi, yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Ketika Sasan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini yang sudah Tuhan beri buat hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap puji nama Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan dong adik-adik buat Tuhan Yesus kita.
Masih tetap semangat kan? Kita mau nyanyi lagu yang kedua nih. Kita mau nyanyi lagu Daki-Daki. Siap-siap ya yang ada di rumah ya. Semuanya jongkok semuanya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan. Nah, saatnya adik-adik duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Ketika Sansan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat meremah dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Waktu itu Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Ratu Isabel yang sangat jahat. Ratu Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya dan ia membunuh nabi-nabi Tuhan saat itu. Karena apa yang dilakukan Raja Ahab, Tuhan memutuskan tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia untuk menyampaikan pesannya kepada Ahab. Elia berkata, Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini. Tetapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Ratu Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Lalu Elia melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Ratu Isabel. Tuhan tetap memelihara kehidupan Elia. Tiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu semakin mengering sebab hujan tidak turun lagi saat itu. Lalu Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sesampainya Elia di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air? Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Ibu itu percaya, lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung di dalam tempayan tidak habis dan minyak di dalam buli-buli tidak akan berkurang.
Adik-adik, luar biasa ya firman Tuhannya. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Bapak Elia selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan. Di saat Bapak Elia menghadapi kesulitan, di saat Bapak Elia menghadapi masalah, bahkan Bapak Elia mengalami kelaparan dan kehausan, Tuhan Yesus tetap menyertai Bapak Elia. Nah, adik-adik, ini yang penting. Ada 2 poin mengapa Bapak Elia disertai oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Elia mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, adik-adik. Dan Bapak Elia rajin berdoa dan baca firman. Bapak Elia juga rendah hati dan taat. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Elia lakukan. Demikian juga kita harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus tetap percaya dan adik-adik harus tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai hidup adik-adik. Adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir. Setiap apapun yang adik-adik lakukan, percayalah Tuhan akan menyertai adik-adik. Sekolah adik-adik, keluarga adik-adik, Tuhan pun akan sertai. Adik-adik mau seperti Bapak Elia? Baiklah, kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang dengar-dengaran, kita menjadi anak yang terus percaya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti melindungi dan memelihara kita seperti Tuhan melindungi Bapak Elia. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mendengar dan melihat kejadian yang terjadi saat-saat ini? Adanya penyebaran virus COVID-19 atau virus corona yang membuat orang lain itu takut dan khawatir. Tapi adik-adik, percayalah, Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Asalkan adik-adik setia, asalkan adik-adik taat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan buat hidup adik-adik. Adik-adik tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan terus bersama-sama dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, adik-adik. Dan adik-adik juga tetap harus berdoa, biarlah penyebaran virus corona ini cepat berlalu, cepat berakhir. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi buat hidup kita, akan terjadi buat keluarga kita, akan terjadi buat bangsa ini, bangsa kita sendiri, bahkan bangsa-bangsa yang di luar sana akan mengaku bahwa Tuhanlah juru selamat kita semua. Yang ada di rumah, mama papanya boleh minta tolong adik-adiknya, kita berdoa sama-sama. Kita taruh Alkitabnya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan ikuti Kak-Sasan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang mau melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah keadaan kami saat ini, keadaan bangsa kami saat ini, Tuhan pulihkan. Dan buat anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada, demikian juga kami percaya Tuhan pasti melindungi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kami tetap terus percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan pada bubar dulu ya. Kita mau dengarkan pengumuman berikut ini. Pengumuman yang pertama. Ibadah Gereja Anak Blessed Kids tanggal 5 April 2020 akan dilakukan kembali secara online sampai situasi kondusif. 2. Doa dan puasa setiap hari Kamis untuk pekerja gereja anak dan jemaat gereja anak. 3. Selama di rumah, adik-adik harus disiplin dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. 4. Adik-adik tetap harus melakukan kegiatan di rumah saja. 5. Jangan lupa adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan. 6. Adik-adik harus semakin giat berdoa dan baca firman. Adik, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan akan memberkati dan melindungi adik-adik. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai. Asalkan adik-adik taat dan setia kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekian ibadah pada hari ini. Tetap terus berdoa dan baca firman, dan tetap selalu menjaga kesehatan.